ya kita udah mulai mikir lah ya. Dulu gue udah punya kantor sendiri, udah punya PT sendiri, ya istilahnya nggak kekurangan lah ya. Iya. Tapi kayaknya mikir kan, kalau mati kemana gitu kita. Waktu itu gue, agama gue yang lama, gue mikirnya, dosa gue pasti ditebus. Istilahnya gue mau ngapa-ngapain ditebus gitu. Iya. Nah waktu itu gue mikir, nih ntar kalau udah mati kemana? Oke, ada yang nebus, tapi logis nggak sih akhirnya? Gara-gara gue nonton video-video dai-dai Islam malah sebenarnya. Siapa dulu yang lo tonton? Tahu nggak almarhum Syekh Hamid Didat? Ahmad Didat. Ahmad Didat ya tahu. Nah, gurunya Dr. Zakir Naik. Iya. Nah, itu semua video gue tonton. Terus video-video Dr. Zakir Naik semuanya gue tonton. Dari situ gue baru belajar ulang kitab gue gitu. Oke. Dari belajar ulang kitab itu ternyata baru ketahuan, oh ternyata di kitab gue tuh begini. Nggak usah diceritain kan? Iya. Udah kalau mau lihat di semua YouTube ada. Semua YouTube ada. Ya, lo bersinggungan itu. Terus, tapi kan lo di YouTube tuh. Di dunia nyatanya lo konsultasinya sama siapa? Dunia nyata maksudnya gue belajar Islamnya. Iya, gitu. Waktu gue baru masuk Islam, gue ceritanya waktu itu gue pengen nyantren. Oke. Oh ceritanya kan? Iya. Tanggung dong, udah masuk Islam ngapain nggak nyantren gitu kan? Iya. Tapi usaha gimana? Enggak apa-apa, mesti jalan kan. Oh ada anak gue udah bisa jalan. Oh, oke, ya. Sekarang pun gue tinggal kemana-mana. Gue kalau di Palembang 10 bulan kan kantor gue juga ada yang ngurus gitu. Oke, ya. Jadi waktu itu gue mau nyantren, nggak jadi masuk pesantren, malah akhirnya gue dikenalin sama seorang Habib. Habib ini sama sekali nggak pernah nongol di medsos lah. Iya. Tapi dia orang Arab asli. Iya. Orang Arab asli, dia terdampar di Pelabuhan Ratu. Udah pernah menikah, istrinya meninggal, nggak tahu ceritanya agak panjang gitu, dia akhirnya malah terdampar di dekat Pelabuhan Ratu, nikah sama perempuan di situ yang lagi hamil 4 bulan. Iya. Dinikahin, anak lahir sampai gede segala macam. Gue belajar Islam sama dia. Jadi yang gue belajarin Islam itu Islam yang apa ya? Sorry, lo ketemunya di mana? Dikenalin, ada teman yang kenalin gue ke situ. Oh, okay. Dibawa ke situ gitu. Teman gue kebetulan punya tanah di situ, dia kenal sama Habib itu. Dia juga kenal gue di apartemen, hari gue dibawa ke Pelabuhan Ratu. Yeah. Islam yang gue kenal dari Habib itu sama sekali jauh daripada yang gue bayangin sebelumnya, daripada yang gue amatin sebelumnya. Karena kan sebelumnya kan yang gue amatin kan muslimnya, bukan Islamnya. Bukan ajarannya, ya. Tapi pada waktu gue ke Habib itu, baru gue kenal Islamnya gitu. Ya. Tapi di luar belajar Quran, di luar belajar hadis ya, ini hanya aplikasinya gitu ya. Aplikasi sebagai orang muslim itu harusnya gimana sih gitu. Itu ternyata banyak banget pelajaran di situ. Yang gue pelajarin di situ. Nah, tapi beliau sudah almarhum tahun lalu ya ini. 2 tahun lah, 2 tahun almarhum. Jadi gue ingetnya tuh begini. Jadi Habib ini ya mungkin dia juga punya karomah ya. Tiap kali kalau gue di Sumatera nih, kalau gue sholat gue inget dia pasti juga lagi inget gue. Ntar kalau gue lagi pulang nih Jakarta, mampir kali ke tempat Habib, Pak Dondi saya tuh kangen banget sama Pak Dondi. Loh, kok sama saya juga lagi mikirin Habib gitu. Bisa begitu. Dan dia memang ya sering dimintain nasihat lah sama orang-orang kampung situ lah. Gitu. Iya. Bisa dibilang dia punya karomah gitu lah. Jadi lo termasuk yang percaya sama karomah, kan ada orang yang nggak Islam yang nggak percaya juga gitu. Sama yang begitu-begitu, lo termasuk yang percaya. Percaya, tetapi gua nggak percaya jimat ya. Ya. Habib ini juga yang ngajarin gua gitu. Jadi kalau karomah itu memang ada. Tetapi kalau jimat-jimat itu biasanya sudah banyak apa ya? Campur tangan inilah. Komersil. Nah, gitulah. Iya. Gitulah. Iya. Kan bisa juga permainan psikologi kan. Iya. Gitu. Iya. Berapa lama sama Habib itu? Wah, lama juga ya, dari tahun berapa ya? 2014 sampai kemarin 2 tahun yang lalu ya. Lumayan sekitar 7-8 tahun lah. Intens tuh. Dulu intens. Dari dia nggak punya gedung buat majelis, masih rumah gubuk, sampai akhirnya dia bisa bangun. Saya punya rumah lumayan lah buat majelis, itu bisa buat kira-kira 50 orangan. Tamu yang boleh datang ke situ nginep cuma gua doang. Tamu dia banyak. Yang dari Sumatera, dari Kalimantan ada yang datang. Apa itu? Kenapa kata dia? Ya konsultasi aja biasanya. Enggak, maksudnya kenapa lo diizinin nginep di situ? Nggak tahu. Jadi pas pertama kali dikenalin sama Habib itu juga seneng gitu. Mungkin karena gua mualaf kali ya. Iya. Ngobrol-ngobrol, suruh tidur situ. Tamu lain nggak ada yang boleh nginep, cuma gua doang ada yang boleh nginep. Iya. Kecuali kalau gua buat tamu lagi, baru boleh nginep sama gua gitu. Iya. Tapi Masya Allah tuh Habib itu memang gimana ya? Ngomongnya aja masih
belepotan gitu bahasa Indonesianya gitu. Iya. Jadi, tapi gue akhirnya karena udah sering ketemu, udah sering ngobrol, jadi tahu maksudnya dia gitu. Iya. Jadi apa yang dia omongin tuh bener-bener Islam yang aplikatif gitu ya. Bukan Islam yang di media gitu. Contohnya apa yang paling ingat nasihatnya? Yang paling gue inget ya. Iya. Pertama kali gue datang ke rumah Habib itu, ngobrol tentang Islam. Pulang dari rumah Habib itu, sampai rumah ada semut di tangan gue, nggak berani matiin. Paling cuma gue buang. Itu hal yang paling kecil. Jadi yang gue inget juga dari Habib tuh, kan di Islam kan kita kenal yang namanya hablum minallah, ada hablum minanas. Ya. Oke, hablum minallah kita bagus, keren pokoknya. Tapi kalau di dalam hablum minanas kita ada cacat sedikit aja, itu udah merusak hubungan kita dengan Allah juga gitu. Nggak sempurna Islam kita gitu. Nggak bisa menjalankan Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin gitu. Iya. Itu yang gue paling ingat tuh. Hablum minanas kan artinya juga sama pemeluk-pemeluk agama lain. Iya, termasuk dengan orang-orang yang belum muslim gitu. Iya. Jadi bahkan kan kalau kita baca kan ada juga hadis yang bilang kita orang Islam berdosa kalau ada tetangga kita yang kelaparan. Iya. Iya kan? Iya. Berapa rumah dari kita kanan kiri gitu loh. Sampai begitunya gitu loh. Iya. Terus yang gue paling berkesan juga, Habib itu kan orang Arab. Iya. Dia bilang sama gue, ceramah Nabi sebelum beliau wafat, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari antara mereka itu yang bertakwa. Ya. Jadi di dalam Islam nggak ada tuh ras, etnis, suku gitu nggak ada. Yang dinilai ketakwaannya ya. Ya. Yang lebih baik dari antara kalian semua tuh takwanya, yang paling bertakwa gitu. Iya. Keren gitu dalam hati gua. Nah, sekarang kalau kita masuk masjid nih, lu mau ras apa kalau datang duluan kan lu soft depan. Iya. Iya kan? Presiden datang belakangan, kalau dia telat dia soft belakang. Iya. Nggak ada yang di depan suruh mundur ganti presiden gitu, nggak ada. Di Islam kan nggak gitu. Iya. Jadi nggak kenal ras, nggak kenal diskriminasi gitu. Iya, iya. Nah ini kan lo tahu setelah lo Islam ya. Sebelum lo tahu nilai-nilai yang aplikatif dari Islam, lo kenapa milih Islam kok? Karena gini, dulu pada waktu gue sebentar, siapa lo yang lo ajak konsultasi untuk? Gue baca-baca aja sendiri. Tidak ada orang yang konsultasi gimana Islam segala macam, nggak ada. Oke. Belajar sendiri. Apa yang bikin lo masuk Islam? Jadi gini, pada waktu gue mulai belajar Islam sebelum gue bersyahadat, yang gue pelajarin, kalau namanya kita belajar Islam kan kita pasti belajar kitab sucinya. Iya. Pada waktu gue belajar kitab sucinya, ternyata di dalam kitab suci itu banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata baru terbukti zaman sekarang. Iya. Mungkin terbuktinya baru 50 tahun yang lalu, mungkin baru 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu. Tapi pada saat Quran itu menjadi mushaf atau diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, ayat-ayatnya itu sudah ada hubungan dengan sains yang terbuktinya baru sekarang gitu loh. Nah sekarang dari mana Nabi Muhammad SAW tahu ayat-ayat seperti itu kalau dia sendiri bukan ilmuwan, nggak punya alat-alat untuk bisa ngomong seperti itu gitu loh. Iya, iya. Kayak penjelasan besi itu bukan dari bumi. Ya, besi itu dari antariksa. Hadid, ya. Ya, kayak gitu-gitu maksudnya. Betul. Lo nemuin yang kayak begitu. Betul. Karena gue baca sendiri dari semua istilahnya, dari NASA ya, dari website-website yang astronomi, besi yang di bumi yang dimanfaatkan oleh manusia itu bukan berasal dari bumi. Iya. Memang di bumi, kerak bumi banyak besi. Yeah. Tetapi besi-besi yang kita bisa manfaatkan itu ternyata baru bisa diambil sama manusia, paling cuma di permukaannya aja. Yeah. Yang di permukaan itu bukan berasal dari bumi, tapi dari luar angkasa. Bekas apaan jatuh. Apa yang jatuh, ya, itu yang bisa dimanfaatin. Ya, ya. Atau dari mana gitu loh, Nabi Muhammad SAW di Al-Quran, di surat Al-Hadid. Kalau di ayat 25 ya. Ya. Kami turunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia. Ya. Dari mana? Itu baru contoh kecil. Contoh yang lain banyak banget ceritanya gitu. Iya, iya, iya. Terus juga lo ada di Yayasan Mu'alaf. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. At-Tauhid. Gitu. Itu apa ininya? Jadi yayasan ini pusat di Surabaya, didirikan waktu itu awal 2017, gua gabungnya 2020. Oke. Karena pada waktu itu gua sudah punya sedikit ilmu tentang kristologi, dan yayasan ini ternyata juga mengambil jalur misinya, salah satu adalah dengan jalur perang pemikiran. Perang pemikirannya melalui jalur kristologi. Nah, cocok kan buat gue kan. Jadi gue juga gabung di situ. Jadi yayasan ini selain juga membina para mualaf, juga
melakukan perang pemikiran gitu. Dengan teman-teman kita yang dari sebelah, pendeta misalnya gitu. Untuk apa? Untuk ya itu, saling adu argumen. Tapi kita bukan perang pemikiran cuman asumsi atau apa ya. Semua kita harus dari literasi gitu. Ya, data ya. Ya, ada kitab-kitabnya. Nah, menurut lo itu kegunaannya apa sih perang-perang pemikiran itu? Maksudnya kan kalau orang udah yakin dengan keyakinannya agak sulit juga kita kasih data kasih apa gitu. Nah, itu sebenarnya menurut lo manfaatnya apa? Latar belakangnya kenapa kita ngambil jalur perang pemikiran? Karena sampai sekarang masih banyak upaya-upaya pemurtatan, Bang. Oke. Gitu. Iya. Jadi dari upaya-upaya pemurtatan itu yang kita perangi, tapi bukan perang fisik, tapi dengan perang pemikiran gitu. Iya. Nah sekarang Indonesia dulu waktu merdeka Islam di atas 95%. Iya. Zaman pengkhianatan G30 SPKI Islam udah tinggal berapa persen? Udah kira-kira mungkin 90-91. Sekarang berapa, Bang? 80-an. 87. 86,8%. Sekarang kemana itu gitu? Dan memang kan kita tahu, dulu agama kekristenan kan disebarkan di Indonesia kan melalui jalur kolonialisme. Ya. Di dalam agama itu memang gini ya, kalau kita cerita sedikit ya. Agama Kristen sama agama Islam tuh sama-sama agama misi, Bang. Ya. Di Islam kita juga disuruh berdakwah kan. Tapi kan pesannya apa? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Ya. Dan di dalam Islam, la ikraha fidin, nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan, ya. Tapi kalau di sebelah nih, saudara kita nih yang Kristen nih, perintahnya gini, Bang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau belum baptis kan nggak kelar itu berarti kan, belum kelar berarti kalau belum baptis. Itu perintahnya yang disebut sebagai amanat agung, yang mana dipakai oleh semua orang Kristen untuk mencari jiwa masuk Kristen gitu. Ya. Nah mereka tidak tahu mungkin ya bahwa di Indonesia juga ada aturan tidak boleh mensiarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama gitu. Kita juga menyiarkan agama kepada orang-orang tapi yang belum beragama gitu. Misalnya yang orang-orang suku pedalaman, kita dakwahin masuk Islam, alhamdulillah. Kalau yang itu, gue bisa ngomong begini karena gue dulu di situ ya, Bang ya. Kalau yang di Kristen itu dia mensiarkan agamanya kepada orang yang belum beragama dan juga kepada orang yang sudah beragama, bahkan sampai door to door gitu. Iya. Nah, jadi karena latar belakang itu yang membuat di Yayasan Pembina Mualaf ini kita melakukan perang pemikiran. Iya. Target kita bukan yang kita ajak debat sebenarnya. Target kita adalah yang nonton gitu, Bang. Ya, efektif gak menurut lu? Menurut saya sekarang ini kita sedang mengambil hasilnya. Jadi dari sekian lama sudah kita lakukan, hasilnya baru kelihatan sekarang gitu. Banyak teman-teman kita yang dari Kristen setelah melihat konten-konten dari kita, melihat bukti-bukti yang kita tunjukkan, melihat debat kita, sekarang banyak yang datang menghubungi saya, bersahadat gitu. Oke, ya. Kalau sebenarnya kalau menurut lo pribadi ya, apa sih yang diperlukan oleh orang yang mualaf, yang diperlukan dari kita yang saudaranya yang udah Muslim duluan gitu? Yang diperlukan oleh saudara-saudara mualaf kita. Yang paling pertama kan ya udah pasti iman ya. Yang kedua istiqomah. Jadi kita ini kan hidup di dalam dunia nih. Di dunia ini kan kita juga mencari nafkah. Tetapi kalau dulu kita di luar Islam, kita mencari nafkah niatnya mungkin hanya untuk memperkaya diri sendiri atau untuk mencari atau mengumpulkan harta gitu. Kalau di dalam Islam kita mencari nafkah tetapi sebagai ibadah gitu, Bang. Bedanya di situ. Jadi pada waktu si mualaf ini baru masuk Islam, yang paling penting otomatis dia harus iman. Yang kedua akidahnya. Akidahnya dia nggak boleh sampai goyang. Nah, ini yang kita bantu nih. Ini yang kita kawal nih mualafnya nih. Sampai dia mandiri, baru bisa kita lepas gitu. Ya, yang ketiga ya paling istiqomah gitu, Bang. Istiqomah dalam arti konsisten gitu lah. Konsisten menjalankan agamanya. Iya. Gue nggak mungkin nonton semua konten lo, tapi gue tonton ada beberapa gitu. Lo ada ceritain gak sih kehidupan lo yang kayak tadi tuh kontraktor, segala macam gitu? Karena yang gue lihat ya sebagai ini ya, kayaknya hal-hal itu perlu di-expose deh. Bahwa lo sebagai orang ya ada juga bisnis gitu, nggak sekedar sekedar mati-matian ada di satu gimana cara ngomongnya?
gue dengerin cerita lo nih jadi cerita utuh sebagai seorang manusia gitu. Kalau gue denger konten lo yang lagi perang pemikiran, ini kayak orang pengen bener sendiri dah nih, gitu. Tidak ada sisi manusiawinya gitu. Tidak ada sisi manusia. Begitu gue lihat ini, oh ternyata ya hidupnya juga sama kita nih. Sama lah, main motor juga. Iya. Kayak gitu. Iya. Tapi kalau udah masalah agama ya ini pendiriannya gitu. Iya. Kan dalam tanda petik ya, ada yang kayak ini jualan hal yang seperti itu gitu. Ternyata Don Ditan tidak seperti itu gitu. Gue nggak perlu nyari duit di YouTube, gue udah punya PT, itu yang gue gaji karyawan. Betul. Jadi kan gue di YouTube itu ya hanya sebagai apa ya, wadah gitu lah, wadah untuk berdakwah. Iya, menyampaikan satu ayat walaupun satu ayat itu. Iya, jadi kita kan berdakwah kan nggak harus kita datang ke lapangan kumpulin orang, assalamualaikum, kan bukan begitu. Betul. Gue bukan ustadz gitu lah. Punya cara sendiri-sendiri kita. Ada wadahnya masing-masing. Betul. Medsos juga merupakan wadah yang sangat luas dan sangat efektif. Kita berceramah di lapangan bola, paling berapa orang sih? Iya. Berapa orang yang nonton? Tapi kalau di YouTube, di TikTok, di Instagram, berapa juta orang bisa nonton gitu. Iya. Dan itu kan bisa kemana-mana, bahkan bisa ke luar negeri. Subscriber gua ada yang di Amerika, ada yang di Arab, ada yang di Jepang, ada yang di Taiwan, ada yang di Jerman gitu. Iya. Nah, yang kita harapkan adalah dengan konten kita, yang Islam makin tebel akidahnya, makin tebel imannya, yang belum Muslim ya silakan berpikir gitu dong. Kita cuma ngajak berpikir loh, bukan ngajak istilahnya ngojok-ngojokin orang masuk Islam, enggak gitu. Iya. Supaya apa? Supaya Muslim-Muslim yang kita berikan edukasi itu, mereka kalau kedatangan tamu-tamu yang nggak diundang, mereka udah tahu jawabannya gitu. Iya. Gak gampang dimurtadin orang gitu loh. Iya. Karena gue juga dulu waktu di sono juga ya begitu gitu. Iya. Kan kemarin ini lo viral-viralnya nih pas lagi Dr. Richard Lee itu ya. Lo itu kenapa tiba-tiba mengundang lo? Ada seorang, begini, kalau yang namanya perang pemikiran, berarti kan ada orang-orang yang masing-masing membela agamanya. Betul. Orang-orang yang membela agamanya ini disebut dengan apologet. Iya. Kegiatannya namanya apologetika gitu lah. Perang pemikiran membela agamanya masing-masing. Oke lah, ada istilahnya, ada klaim bahwa Islam diserang, difitnah. Ya memang dari zaman Rasulullah juga udah difitnah gitu ya. Ya. Nanti dari kalangan Kristen juga bilang mereka juga difitnah atau diserang. Masing-masing klaim ini sebenarnya ya mau dibilang benar nggak benar, tetapi saya maunya kalau mau membuat sebuah klaim atau membuat sebuah kajian itu harus ada dasar sumber dokumennya. Jangan cuma asumsi di mulut gitu. Yeah. Karena kalau kita cuma asumsi di mulut itu berbahaya. Selain kita mewakili yayasan, kita juga mewakili agama kita gitu loh. Kalau ada yang salah, gimana urusannya? Yeah. Gitu loh. Jadi kalau kita di Yayasan Pembinaan Mu'alaf maunya kita ngomong itu harus ada bukti dokumennya, ada ilmiahnya. Jadi orang istilahnya paham, ada sumber dokumennya yang bisa kita tunjukin gitu loh ya. Nah, dunia apologetika ini memang kalau dilakukan dengan sehat, dengan cara yang tadi seperti saya bilang pakai sumber dokumen, itu sehat, bisa menjadi ajang edukasi. Tetapi kalau cuma hanya dilakukan misalnya secara online, cuman nanti jatuh-jatuhnya cuman hujat-hujatan, itu yang nggak bagus. Itu kan sangat beresiko sebenarnya. Beresiko, kan? Itu beresiko memecah belah persatuan negara Republik Indonesia. Tapi kalau cuman adu argumen dengan ilmiah, dengan dokumen-dokumen, itu kan masih boleh. Karena kan masih di dalam ranah akademisi gitu loh. Nah, itu yang masih bisa gua walaupun debat sama pendeta, misalnya walaupun pendeta ngomong sampai teriak-teriak, abis debat gua bisa ngopi bareng, masih bisa ngobrol, berteman gitu loh, tukar pikiran. Gitu. Nah, jadi kalau di dalam hal-hal seperti itu tadi, memang kita harus bisa bedakan yang mana debat yang istilahnya elegan gitu lah ya, sama debat yang hanya hujat-hujatan. Dan itu ternyata memang banyak terjadi di medsos. Nah, ya maksud gua gitu loh, kalau kita kan nggak bisa mengatur siapa yang nonton kita ya. Kalau terus juga kita nggak tahu dampaknya sejauh mana waktu kita bikin gitu. Ternyata kan dampaknya berbeda-beda ya. Kalau misalnya ada sebagian orang yang lihat nih kok kayaknya Islam sama Kristen gontok-gontokan terus, nggak pernah rukun-rukun dengan adanya yang kayak begini gitu. Nah itu gimana lo pendapat lo? Makanya tadi saya lanjutin dulu yang Dr. Richard ya. Dr. Richard waktu itu manggil seorang apologetika yang terhitung masih baru lah sebenarnya. Dia ternyata memberikan pandangan itu yang di luar pemikiran apologetika yang lain gitu loh. Karena lo pernah ada di situ ya. Ya gue juga memang masih di situ.
dia berani-beraninya bilang bahwa Yesus dan Isa itu orang yang berbeda. Ya. Oke, nah gara-gara itu gue bikin reaction, akhirnya banyak subscriber gue yang mungkin nyaranin Dr. Richard, akhirnya gue diundang. Nah itu yang gue bisa klarifikasi ya, karena ternyata pendeta-pendeta yang senior pun itu ngomongnya sama gue gitu loh, bahwa itu adalah orang yang sama, hanya dikisahkan berbeda gitu loh. Nah gara-gara itu mungkin orang jadi melihat apologetika yang diundang Dr. Richard itu kayak semacam orang apa ya, kayak orang yang membuat klaim yang di luar kebiasaan gitu lah. Padahal kalau di dalam apologetika itu masih bisa kita saling menghormati. Ya, walaupun beda keyakinan, kita masih bisa saling menghormati. Karena ya memang kan kita punya sosok yang sama. Kalau punya sosok yang sama tetapi dengan keyakinan yang berbeda, kita bisa memperdebatkan tetapi harus secara yang saling menghormati gitulah. Di Islam kan juga kita diajari untuk menghargai orang-orang yang keyakinan lain. Surat Al-Kafirun kita tahu lah ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan juga sampai kita menghina sesembahan mereka. Jangan sampai kita mencaci maki sesembahan mereka. Merusak rumah ibadah mereka. Nggak boleh. Gitu loh. Kalau kita sampai menghujat sesembahan mereka, nanti mereka akan menghujat sesembahan kita tanpa pengetahuan. Itu yang kita nggak mau gitu kan. Ada orang-orang yang melompati pagar gitu istilahnya. Karena kan gini, Bang Abdel, kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong, ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Tetapi kalau kita mau berdebat tentang misalnya konteks, tentang misalnya kritik teks, tentang misalnya sejarah, tentang misalnya bahasa, masih boleh dong. Nah, itu di luar daripada tafsir. Gitu, Bang. Jadi ya selama ini yang diperdebatkan sebenarnya bukan keyakinan ya. Kalau gue sebenarnya gini, gue kalau berdebat dengan saudara yang Kristen, gue nggak mempermasalahkan keyakinan dia. Ya, dia mau menyembah Yesus, itu hak dia. Itu dilindungi sama Undang-Undang Dasar 1945, Bang. Nggak boleh kita mengganggu keyakinan orang lain untuk agama yang diakui di Indonesia. Gitu ya. Tetapi yang saya perdebatkan dengan mereka biasanya adalah apa? Tentang misalnya kritik teks, keotentikan ayat, misalnya sejarah kitab, sejarah agama. Nah itu kan masih bisa diperdebatkan. Gitu. Karena itu tidak merubah keyakinan mereka. Kalau misalnya nanti gara-gara debat itu dia berubah keyakinan, itu hak dia juga gitu loh. Gitu, Bang. Kita menyampaikan aja ya. Kita cuma menyampaikan ini loh, ada buku begini, nulis begini tentang ini. Coba tolong silakan disanggah. Kalau Bible mereka sendiri bilang bahwa ayat ini tidak asli gitu. Nah kan bukan gue yang ngomong, kan Bible yang ngomong gitu. Sampai tahun-tahun ini juga masih aktif tuh untuk masih aktif. Masih. Jadi saya memang ditargetkan untuk berdialog atau bahasanya berdebat dengan pendeta tuh dalam setahun 2 kali, Bang. Setahun 2 kali. Di tahun ini? Ini baru 2024. Tahun kemarin berapa kali? Susah nyari pendeta sekarang buat debat. Karena sebenarnya debat itu tidak selamanya konotasinya negatif. Iya betul. Sayangnya di bahasa kita itu debat itu konotasinya negatif, gontok-gontokan. Masih seperti itu. Ini kan debat sehat lah ya. Saya ingin merubah gitu loh pandangan orang bahwa debat itu pasti negatif. Di Quran kan kita juga diperintahkan apa? Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, kecuali ada kecualinya, Bang. Kecuali dengan cara yang paling baik. Berarti boleh dong berdebat dong dengan cara yang paling baik. Tapi kalau caranya tidak baik ya jangan gitu. Masalah keyakinan gitu kan. Biasanya yang diajak berdebat ini lo yang cari atau ada orang yang ngundang lo untuk berdebat? Biasanya gue yang cari. Tapi pernah ada nggak yang ngundang lo untuk yang ngundang gue ada, tetapi gue maunya pendeta. Gue maunya pendeta yang punya jemaat. Karena apa? Kalau punya jemaat kan pasti jemaatnya nonton. Nah jadi yang gue mau begitu. Target gue adalah dakwah untuk semua yang nonton, mau yang muslim, mau yang belum muslim, mau yang jemaat pendeta itu atau yang siapa aja lah bisa nonton. Gitu. Dan gue maunya berdebat secara face to face, nggak mau online. Kalau online itu ya mungkin lah 1-2 occasional kalau misalnya nggak bisa dihindarin, tapi gue maunya secara face to face, kita masing-masing bawa kitab kita gitu, kita omongin, ada buktinya, ada dokumennya, ada teksnya gitu, bukan asumsi gitu. Gitu, Bang. Oke, selain pingpong dan motor, apa lagi hobinya? Hobinya apa ya?
Motor, pingpong, apa lagi dong? Itu ya paling nggak jauh ya. Ya ada hobi kecil-kecil lah, yang lain lah apa misalnya lah. Kecil-kecil. Nonton film, musik. Nonton film suka. Musik masih suka. Yang lain apa ya? Paling jalan-jalan gitulah. Ya kan cuma berdua doang. Jadi bulan madu terus ya. Bulan madu terus berarti. Iya. Jadi cinta bersemi dan bertumbuh terus. Tiap hari. Iya. Tiap hari. Ya kan berdua doang. Kemana-mana ikut? Kemana-mana? Enggak semua ikut. Karena kalau kemana-mana istri ikut, itu dua kemungkinannya kok. Iya, enggak. Gua enggak dia setia atau dia curiga? Dia curiga. Kayaknya kalau lu lebih banyak kecurigaan. Gua kemana-mana masih boleh sendiri, masih boleh. Masih boleh sendiri ya? Masih aman ya, Bu ya? Masih aman. Ntar pulang-pulang bawa helm 10 juta. Ya masih mending itulah ya. Sekarang beli online gampang, Bang. Iya kan, tapi ketahuan. Ketahuan dari mana? Tinggal dari lu yang nanya. Kalau lu nggak nanya dia nggak tahu. Tinggal di search ininya, tipe-tipenya ini sampai rumah langsung di search ya. Tapi zaman sekarang udah tahu lah, barang-barang udah tahu. Iya. Tapi mendingan beli helm lah daripada beli yang lain kan. Iya. Sekarang target di 2024 apa? Apa? Di kerjaan, di YouTube, di kegiatan dakwah, targetnya ada hal-hal khusus yang mau dicapai gak? Gini, mungkin kalau yang pekerjaan ya biasalah, kita tahu lah ya. Ya. Mudah-mudahan sih 2024 ini ya istilahnya ekonomi tetap berjalan dengan baik lah ya. Yeah. Kalau di dakwah saya punya target itu, gue pengen beli gereja lagi. Beli gereja? Iya. Buat masjid. Beli gereja untuk dirubah jadi masjid? Iya. Kok bengong sih? Emang pernah beli? Pernah. 2021 gue pernah beli gereja. Di Klaten, Jawa Tengah. Jadi waktu itu kan COVID ya. Iya. Jadi karena COVID gereja itu kosong. Nah, karena kosong dijual mungkin. Nah, pas kita beli, kita jadikan masjid. Sampai sekarang masih ada. Namanya Masjid Isa Al-Masih. Kenapa harus gereja? Kenapa nggak bikin di tempat yang kosong? Lu sih emang ya. Pakai nanya lagi ya. Kadang-kadang ya. Iya. Tapi udah ada gambaran bakal di mana ini belum? Sebenarnya sih ada banyak yang mau dijual. Cuman ya itulah, apa namanya, tidak semua gereja tuh mau dijual untuk masjid gitu. Oh, kalau ini lo yang di Klaten lo ngomong? Enggak juga. Tapi kan waktu itu yang jual bilangnya, saya maunya gereja ini nanti jadi rumah Tuhan lagi ya gitu. Oh ya. Rumah Tuhan, masjid kan juga rumah Sama, Tuhan iya, kan. Iya, aman itu. Iya. Berapa target yang mau dibeli? Ya kita lihat aja nanti kalau ada yang mau, misalnya yang kepepet mau jual berapa ya kita bisa usahain. Ya. Nah, yang di Klaten siapa yang operasional? Ada, jadi kita serahkan ke MUI waktu itu. Oke. MUI di Kota Klaten, terus dari MUI diserahkan ke kepala desa setempat. Jalan sekarang, alhamdulillah. Ya. Bentuknya nggak dirubah. Bentuk gedungnya nggak dirubah. Jadi nggak pakai kubah? Nggak pakai kubah. Jadi saya minta memang gedungnya tolong jangan dirubah ya. Supaya warga desa ingat ini dulu bekas gereja gitu. Cuman ada sebuah ruangan yang pas arah kiblat itu WC, nah WC itu kita pindahin ke belakang. Gitu. Iya. Pengen gue beli gereja lagi gitu. Beda sensasinya Bang. Lu sih emang ya. Pernah nggak sholat? Ya, pertama kali kita sholat di tempat bekas gereja, pernah nggak? Nggak pernah. Bisa bayangin nggak rasanya? Kita sholat pertama kali di dalam gedung bekas gereja, jadi masjid. Rasanya gimana sih? Ya gue belum pernah. Tahu ke Klaten rasanya tuh. Sekali-sekali boleh main. Kalau mau lihat nanti boleh, saya temenin. Emang di Klaten ada apa? Lo sampai ke Klaten? Kerjaan dulu di situ? Enggak, waktu itu ada informasi aja di situ ada gereja mau dijual gitu. Udah kita datengin langsung. Belinya gereja, Bu. Nggak ada di Tokped. Di Eropa udah banyak gereja dijual, Bang. Di Amerika juga banyak gereja dijual. Ada yang jadi masjid, ada yang jadi restoran, benar. Ada yang jadi diskotik. Iya. Yang masih datang ke gereja rata-rata, yang kalau di Eropa ya, kebanyakan udah orang-orang yang udah tua gitu. Anak-anak muda udah jarang. Udah jarang ya pada ya. Iya. Oke, ke Don Ditan, terima kasih cerita-ceritanya, riding, bikin pensil, ternyata iya ketemunya di Pak